Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, kita tahu Indonesia ini negara agraris, yang artinya adalah bahwa sejak dulu nenek moyang kita itu bercocok tanam, bertani, dan juga merawat kebunnya untuk mencukupi kebutuhan hariannya dalam kebutuhan-kebutuhan yang primer untuk makanan keseharian. Ada sebuah slogan yang sangat menarik ketika saya bertemu dengan orang yang juga memang concern di dunia pertanian. Kata beliau itu ya memang bertani atau mati. Artinya kalau di Indonesia ini sudah tidak ada yang bertani, ya mungkin memang banyak orang mati kelaparan. Kita tahu bahwa lumbung padi, lumbung jagung, kemudian lumbung-lumbung palawija. Kenapa Belanda dulu datang ke Indonesia untuk menjajah, kenapa Jepang juga datang ke Indonesia, itu ya karena kekayaan alam yang luar biasa yang menjadi incaran para penjajah itu. Dan di negara-negara maju yang dulunya justru basicnya bukan petani, sekarang ini karena ingin mencukupi kebutuhan pangan oleh rakyatnya, jadi mereka justru menjadi negara-negara yang pertaniannya sudah sangat maju, seperti di Thailand, Vietnam, di Belanda sendiri, dan di beberapa negara Eropa. Nah, pemerintah Indonesia juga sudah mencanangkan program ketahanan pangan. Tapi ternyata ini masih sebatas slogan saja. Ada banyak yang menyepelekan atau juga mengabaikan potensi-potensi pertanian yang ada di daerahnya. Seperti misalnya pegunungan yang seharusnya memang ditanami pohon-pohon keras untuk kayu dan sebagainya, malah ditebangi hanya untuk ditanduri jagung misalnya. Padahal jagung itu ditanam di mana saja itu bisa. Asalkan pemerintah itu mau membuka lahan pertanian yang kemudian dianggap kurang produktif. Misalnya ada beberapa ratusan hektar lahan yang kurang produktif, yang di situ pengairannya tidak jelas, kemudian kebutuhan airnya tidak bisa, ya pemerintah yang menata, mengelola supaya lahan itu menjadi produktif dan bisa ditanami jagung, bisa ditanami pohon-pohon air misalnya. Tidak perlu harus merusak hutan, apalagi apabila hutan itu menjadi hutan lindung yang di situ juga ada ekosistem hutan yang harus dilindungi, ada satwa-satwa yang dilindungi. Sangat disayangkan sekali memang ketika ada penebangan hutan atau penebangan kawasan pegunungan tapi tidak kemudian ada proses reboisasi kembali atau konservasi kembali. Untuk itu mulai saat ini mestinya ada program yang memotivasi para generasi muda untuk terjun sebagai petani. Beberapa cerita yang mengharukan kadang-kadang itu sempat kita pelajari keberkahannya. Contohnya begini, ada orang yang dari kecil kerja di pabrik, dia menjadi karyawan, tapi sampai usia menjelang sepuh itu dia tidak bisa melakukan ibadah haji karena mohon maaf ini untuk orang-orang muslim ya, jadi puncak dari semua ibadah rukun Islam sebagai seorang Islam adalah pergi ibadah haji. Tapi ternyata setelah dia pensiun dari pabrik, kemudian dia mencoba untuk mengelola lahan yang dimilikinya yang dulunya diabaikan, tidak pernah ditanami apa-apa, tapi kemudian tiba-tiba dia tergerak hatinya ditanami tebu, ditanami umbi-umbian. Ternyata setelah panen, karena dia merasa bahwa kehidupan sehari-hari sudah ada yang mencukupi, setelah panen duitnya dinikmati bisa untuk ibadah haji. Padahal beberapa puluh tahun dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan, dia tidak bisa menjalankan ibadah haji karena kekurangan biaya. Tapi ketika dia bertani dengan sungguh-sungguh, hasil panennya justru bisa sangat berkah untuk bisa menjalankan ibadah. Teman-teman, jangan sepelekan bertani. Ayo kita kembali menjadi jati diri bangsa Indonesia. Bertani atau mati. Ayo kita senang menanam. Mulai dari lingkungan terdekat kita.
Kalau di setiap rumah kita ada 5 pohon lombok, ada 5 pohon tomat, ada 5 pohon terong, insya Allah kita sudah sangat tertolong. Minimal dalam 1 bulan atau berapa kita belanja lombok terong itu jarang. Tidak setiap hari kita membutuhkan lombok atau tomat harus beli, tapi sudah dicukupi dari hasil pekarangan kita. Dan ini bisa ditanam di pot kok, tidak harus misalnya punya tanah yang luas kan, tidak. Apalagi apabila kita melihat pekarangan-pekarangan kita masih nganggur, pekarangan kita tidak terawat. Cobalah di situ ditanami apa yang bisa ditanam untuk mencukupi kebutuhan pangan kita. Jangan santai-santai saja nganggur, tidak ada pekerjaan apapun, tapi juga bertanam tidak mau, sementara lahan dibiarkan terbengkelai, lahan dibiarkan tidak terawat. Padahal di situ ditaburi benih apapun bisa tumbuh. Itulah suburnya Indonesia. Nah, sekarang problemnya para petani mengeluhkan pada saat dia menanam pupuknya langka, pada saat dia panen hasilnya tidak signifikan, harganya anjlok. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Pemerintah. Karena pemerintah itu bisa mengendalikan harga pertanian apapun. Kenapa kok pupuk sampai langka sementara bahan baku di Indonesia itu banyak sekali? Kenapa pupuk kok ada monopoli? Orang yang seharusnya tidak berhak menerima pupuk itu menjadikan monopoli. Kenapa sekarang beli pupuk harus punya kartu petani dan sebagainya? Kenapa tidak dibebaskan masyarakat itu bertani sebebas mungkin dan pupuk dicukupi? Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Dari ikan-ikan busuk bisa dibikin pupuk, dari kompos tumbuhan-tumbuhan tanaman bisa dibikin pupuk, tinggal teknologinya saja difasilitasi. Lewat forum ini saya mengusulkan kepada pemerintah, ayo dibudayakan kembali semangat untuk bertani dan fasilitasi para petani kita. Jangan dibiarkan pupuk menjadi barang langka yang dicari. Dan petani mindsetnya jangan menanam itu harus pakai pupuk. Pokoknya menanam dulu. Menanam ada yang memang untuk komoditi pertaniannya, tetapi ada untuk konsumsi pribadi. Yang penting ada pekarangan ditanami, ada pekarangan dirawat supaya menjadi produktif pertaniannya. Nah, pemerintah apabila ada kelangkaan pupuk, tolonglah aturan-aturan yang membelenggu petani itu diminimalisir. Seharusnya petani tidak perlu kesulitan mencari pupuk, dan pemerintah juga harus mempunyai inisiatif untuk memberikan pupuk selain pupuk kimia juga pupuk organik diberikan secara cuma-cuma. Saya rasa mampu kok apabila pemerintah itu mengkonsep pengadaan pupuk organik karena hasil atau sumber daya alam yang memadai. Dan pada saat panen kenapa harganya kok bisa turun? Siapa yang salah? Ya pemerintah. Apa fungsinya ada resi gudang? Apa fungsinya ada kelompok-kelompok petani? Ini mestinya difungsikan untuk mengendalikan harga. Jangan sampai pada saat panen raya kemudian semua dikeluarkan sehingga harga menjadi murah karena barang melimpah. Mestinya fungsikan dong di resi gudang itu. Pemerintah membangun beberapa resi gudang di beberapa desa-desa itu tujuannya untuk menabung para petani. Kalau panennya murah jangan buru-buru dijual dulu, ada yang disimpan, ditabung, manfaatkan resi gudang. Itu kan gratis dipinjem, difungsikan kan boleh. Jadi pada saat nanti langka dikeluarkan harganya bisa memadai. Itu penting. Konsep-konsep tentang kemajuan pertanian di Indonesia ini adalah tanggung jawab semua pihak. Dan ingat, negara Indonesia adalah negara agraris. Sudah selayaknya generasi muda ini dimotivasi untuk terjun di bidang pertanian. Karena eranya sudah modern, boleh bertani dengan cara-cara modern, manfaatkan teknologi supaya hasilnya melimpah ruah. Tetapi apabila generasi muda tidak ada yang mau jadi petani, itu sangat berbahaya. Indonesia yang masyarakatnya hampir 300 juta penduduk, terus makan apa kalau tidak ada yang mau bertani? Sementara masyarakat sudah mulai sadar tentang kebutuhan-kebutuhan gizi yang alami. Jadi masyarakat sekarang ini mengurangi makan nasi, kembali kepada ubi-ubian, kemudian kepada jagung, telo, gandum dan sebagainya. Sudah mulai senang sayur-mayur yang organik dan sebagainya, mulai dari lingkungan sekitar kita.
Pemerintah desa mestinya memfasilitasi lahan-lahan yang seakan tidak terawat, itu dimotivasi, dikai dana stimulan, ayo ditanami biar terawat, nanti siapa yang tanggung jawab silahkan dipanen, nggak apa-apa, daripada tanahnya nganggur. Banyak sekali tanah-tanah yang kadang-kadang tidak jelas siapa pemiliknya, dibiarkan nganggur sampai dinggoni ulo, dinggoni tapi pemerintah tidak mau menginventarisir. Coba pemerintah menginventarisir, ini tanahnya siapa? Ayo ditanduri, butuh apa? Difasilitasi, butuh benih, dinas pertanian, anggaran benih pirang-pirang kok. Ada bantuan bibit, bantuan benih ikan, banyak banget. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang pengambil kebijakan. Motivasi masyarakat untuk senang bertani dimulai dari kepedulian pemerintah. Untuk itu, ayo anak-anak muda mulai senang bertani. Temukan konsepnya supaya pemerintah juga bisa membantu kalian apabila memang kalian tertarik di dunia pertanian. Banyak sekali bantuan bibit, bantuan benih, bantuan pupuk, pendampingan dari Dinas Pertanian. Dan juga selain bertani adalah beternak. Silahkan orang-orang yang suka beternak itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk kandang ternaknya supaya semuanya menjadi produktif. Kalau masyarakat itu mampu untuk menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk pertanian, peternakan dan sebagainya, insya Allah masyarakat semua sejahtera. Karena memang kita itu perlu mendapatkan penghasilan atau pendapatan tidak hanya dari satu sumber, tapi dari beberapa sumber. Salah satunya adalah pertanian. Bertani atau mati. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Mari anak-anak muda semangat untuk bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.